Tapi memang setiap produk kedokteran ada efek samping. Nah, kalau untuk vaksin, ini kan sudah mendapat persetujuan dari UEA, jadi Use Emergency Authorization, terus mendapat persetujuan BPOM. Jadi vaksin yang ada saat ini adalah vaksin yang halal, aman, dan memang sudah tersedia. Jadi tidak usah diragukan, kalaupun ada efek samping itu sebenarnya tidak seberapa dibandingkan kita harus terkena yang namanya COVID berat. Halo, aku Salsabila Hasya Asli, aku 19 tahun dari Manajemen Internasional Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Naufal Dwi Febrianto, biasa dipanggil Naufal. Saya berusia 19 tahun. Prodi Manajemen Internasional tahun 2020. Kalau vaksin secara akurat aku kurang tahu sih, cuman yang aku tahu vaksin itu virus yang dilemahkan, kemudian nanti dilawan sama antibodi kita, terus nanti jadi biar nggak sakit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Jihan Anugrah. Saya lahir di Pontianak. Nah, saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, angkatan 2008. Ya, jadi kalau kita bicara tentang vaksin ya, sekarang kan lagi heboh nih, 1 tahun ini lagi heboh namanya vaksin COVID-19. Sebenarnya vaksin ini bukan merupakan hal yang baru, apalagi vaksin dewasa. Vaksin dewasa itu sudah ditemukan puluhan tahun lamanya. Nah, kebetulan kita lagi ada pandemi COVID-19 ini, sehingga dianggap penyakit baru lah ya, penyakit baru, vaksinnya juga vaksin baru, padahal teknologi yang membuatnya ini adalah teknologi lama. Ya, jadi pada intinya vaksin itu adalah produk biologi yang berisi antigen yang berupa mikroorganisme, tergantung nanti vaksinnya vaksin apa untuk penyakit apa. Nah, kalau virus COVID berarti mikroorganismenya adalah virus, ingat ya, bukan virusnya tapi komposnya. Nah, atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya nanti diolah sedemikian rupa sehingga kemudian nanti diberikan kepada seseorang dan namanya kekebalan spesifik. Nah, secara aktif terhadap penyakit tertentu. Aku tuh pernah baca kayak gini. Jadi tuh sel tubuh manusia tuh dia tuh kan kayak bentuknya tuh sebuah bentuk gitu. Nah, di mana virus tuh punya bentuk yang kayak misalnya ada apa ya namanya ya, spike-nya kalau nggak salah. Nah, itu tuh dia tuh kayak semacam duri-duri, terus nanti tuh masuk ke sel manusia, terus bisa jadi penyakit. Nah, nanti vaksin itu fungsinya kan virus yang dilemahkan. Nanti itu dia tuh akan menyerupai virus yang udah ada, terus tuh nanti kayak bakal masuk ke sel tubuh kita sesuai dengan spike-nya. Terus nanti kalau misalnya dia si vaksin itu virus yang udah dilemahkan itu pernah masuk, misalnya ada virus yang masuk ke tubuh kita, terus tubuh kita tuh kayak udah tahu gitu. Oh, ini nih kan yang kemarin, berarti cara nanganannya tuh kayak gini, gitu. Kalau belum vaksin sama udah vaksin tuh sebenarnya dua-duanya sama-sama berpotensi kena. Cuman kalau misalnya yang belum vaksin itu dia bakal ngalamin gejala yang lebih berat. Itu sih. Kemudian untuk cara kerjanya ya, tubuh kita melawan, setelah melawan kemudian tubuh kita itu membuat pasukan. Nah, pasukan itulah yang akan melawan virus COVID. Nah, makanya kenapa vaksin ini harus diberikan sebagai pelengkap dari protokol kesehatan 5M, karena vaksin ini bersifat spesifik. Nah, saat vaksin masuk, tubuh kita melawan, sehingga nanti ketika tubuh kita beneran terpapar COVID, terpapar virus yang tadi utuh itu, virus hidup itu terpapar virus COVID, tubuh kita sudah mengenali yang namanya virus itu. Jadi gejalanya tadi tidak
berat lagi, gejalanya sudah karena tubuh sudah pernah divaksin, sudah mengenali, akhirnya tubuh kita sudah membuat pasukan sendiri, jadi saat terpapar sudah tidak mengalami gejala yang sedang ataupun gejala berat lagi, seperti itu. Nah, tadi kan mengenali, terus yang kedua melawan, akhirnya membuat pasukan tubuh, terus cara kerja yang ketiga adalah mengingat. Nah, jadi tubuh kita itu mempunyai sel-sel yang namanya sel memori. Jadi kalau udah ada sel memori, ketika misalnya kita kan sekarang kan untuk peraturannya masih 2 kali vaksin ya untuk masyarakat umum ya. Nah, 2 kali vaksin Sinovac. Nah, itu sampai sekarang masih efektif. Jadi walaupun hoax-hoaxnya Sinovac katanya kalau 6 bulan sudah menurun, itu enggak sebenarnya. Tubuh kita masih punya yang namanya sel memori, sehingga tadi sel memori itu membuat tubuh kita mengingat. Jadi misal terpapar COVID lagi, nah tubuh kita sudah mengingat sehingga membuat pertahanan lagi. Akhirnya saat terpapar kita juga bisa tidak bergejala, ataupun kalaupun bergejala hanya gejala ringan. Dibandingkan dengan orang yang tidak vaksin. Kalau tidak vaksin berarti tidak mempunyai kekebalan, sehingga kalau terpapar tergantung daya tahan tubuh lagi. Kalau misalnya memang daya tahan tubuhnya oke, ya mungkin bisa gejala ringan atau sedang. Tapi kalau namanya daya tahan tubuh ya, namanya imunitas tubuh kan berbeda-beda. Nah, bisa aja saat terpapar, terkenanya yang virusnya yang ganas, terus daya tahan tubuh menurun, itu bisa sampai yang namanya gejala berat ataupun kematian, seperti itu. Dan ingat, kalau untuk kekebalan vaksin, itu tidak bisa langsung terbentuk habis disuntik, itu masih memerlukan waktu lagi. Jadi 10-14 hari disuntik itu mulai kekebalan. Nah, 1 bulan setelah divaksin itu sudah optimal, tapi harus disuntik lagi yang kedua. Nah, suntik yang kedua ditunggu lagi sampai 28 hari. Jadi totalnya mau kekebalan optimal tuh 3 bulan lah dari vaksinasi pertama itu 1 bulan sampai 2 bulan sampai 3 bulan itu sangat-sangat optimal di dalam tubuh. Dipengaruhi oleh banyak hal juga. Vaksin 2 kali gitu kan, perlu nggak dijaga protokol lagi? Perlu sekali sih, karena kan kalau misalnya dia udah vaksin pun, terus misalnya ya dia ada virus yang masuk ke tubuh dia, itu tuh ada 2 kemungkinan, dia tetap sakit atau bisa jadi dia nggak sakit. Cuman masalahnya ini menularkan ke orang lain. Iya kalau orang itu udah vaksin, kalau belum? Oke, nah setahu Noval nih, ada berapa banyak jenis vaksin yang ada di Indonesia? Kalau yang lebih familiar, yang lebih sering aku dengar dan bahkan sering orang-orang pakai itu seperti Sinovac dan Moderna. Aku cuman tahu 3, Sinovac, Moderna, sama AstraZeneca. Jadi vaksin yang telah beredar di dunia dan sudah melakukan uji klinis sampai tahap akhir itu ada 12 jenis vaksin sebenarnya. Cuman yang masuk ke Indonesia itu baru ada 7 vaksin. Nah, ini juga dipengaruhi banyak hal ya. Jadi kenapa dari awal kita masih kedapatan Sinovac dulu, kenapa baru-baru ini dapatnya Pfizer, Moderna, itu kan semua tergantung karena semua berebut vaksin nih, semua negara berebut vaksin. Jadi negara-negara besar yang memang produksi vaksin pastilah akan memproduksi vaksin itu untuk diri mereka sendiri kan, contohnya Pfizer dari Amerika, Moderna dari Amerika. Nah, itu kan memang mereka tempat produksinya. Jadi mereka dulu yang dapat, nah baru kebagian dari kita. Tapi nggak masalah. Vaksin yang sudah di klinis, yang 12 jenis vaksin itu dapatkan yang namanya efikasi dari WHO. Dia sudah terbukti aman dari segala uji klinis, aman. Jadi kalau dikatakan aman berarti orang yang mengikuti uji coba vaksin itu tidak ada mengalami kejadian apa-apa. Maksudnya tidak ada efek samping yang berarti. Kayak gitu. Nah, makanya penelitiannya dilanjutkan dan vaksin itu sudah vaksin efektif. Rencananya juga Indonesia ada vaksin yang namanya vaksin merah putih, itu buatan Indonesia. Mungkin tahun 2022 itu sudah bisa dipakai, 2022 akhir. Ingat ya, vaksin merah putih, bukan vaksin Nusantara. Kan banyak nih jenis vaksin, takutnya kiranya sama, padahal beda. Nah, jadi sampai saat ini ada 12 jenis vaksin, tapi yang baru masuk di Indonesia itu ada 7 vaksin. Yang pertama itu adalah vaksin yang paling awal-awal sekali adalah vaksin Sinovac. Nah, vaksin Sinovac ini merupakan vaksin buatan dari Cina. Dia itu teknologinya pakai teknologi konvensional, jadi pakai vaksin yang dimatikan. Jadi memang vaksinnya vaksin mati. Nah, vaksin Sinovac ini secara efikasi dia bisa sampai 67%. Untuk kalau WHO kan standarnya
vaksin di atas 50% itu sudah bisa dipakai. Nah, sedangkan Sinovac ini 67%. Dan juga vaksin Sinovac ini sudah terbukti loh. Buktinya kemarin orang-orang yang pas kita gelombang kedua, bulan habis Lebaran itu, bulan Juni, Juli, Agustus itu ya, itu Mbak Ferin bisa lihat kan orang-orang yang meninggal ataupun gejala berat rata-rata memang kalau kita bisa tarik data itu rata-rata yang belum divaksin, tapi yang sudah divaksin gejalanya ya mentok ke gejala sedang ataupun gejala ringan. Kayak gitu. Tetap ingat vaksin itu tidak bisa 100%. Vaksin juga dipengaruhi tadi sama protokol kesehatan. Nah, vaksin Sinovac vaksin yang pertama. Terus yang kedua, vaksin Sinovac ini dia tadi efek sampingnya tidak terlalu kuat. Karena tadi vaksin mati. Jadi efek sampingnya hanya biasanya lapar dan mengantuk serta demam-demam ringan lah yang bisa hilang tanpa obat. Itu juga menghilang dalam 2-3 hari. Terus yang kedua vaksin Bio Farma. Nah, Bio Farma ini yang kemarin waktu yang pertama kan Sinovac dosisnya 1 orang 1 ya. Terus yang kedua vaksin Bio Farma. Vaksin Bio Farma ini vaksin yang untuk 10 orang. Jadi satu ampul itu untuk 10 orang vaksin Bio Farma. Itu juga sama isinya dengan Sinovac kurang lebih, tapi sudah dipatenkan oleh PT Bio Farma. Jadi vaksin yang memang teknologi tradisional. Terus yang ketiga juga ada vaksin Sinopharm, ini vaksin gotong royong. Isinya sebenarnya kurang lebih sama dengan Sinovac, cuman dia memiliki efikasi yang lebih tinggi daripada Sinovac. Tadi Sinovac efikasinya bisa sampai 67%, kalau Sinopharm ini agak naik sedikit, 72%-an. Nah, tapi tetap sama tadi, vaksin aman, halal, dan efektif. Terus yang keempat, tadi vaksinnya AstraZeneca. AstraZeneca ini teknologi viral vektor. Teknologi viral vektor itu artinya teknologi baru. Dia jadi nanti bagian-bagian komponen virusnya itu memang dengan menggunakan teknologi modern. Ini efikasinya keren banget, itu sampai 90%. Kalau nggak salah AstraZeneca ini 90%. Dia itu diberikan dalam 2 dosis, selangnya 3 bulan. Jadi di antara dosis pertama sama dosis kedua itu 3 bulan AstraZeneca. Cuman tadi seperti yang saya bilang dari awal, semakin keren teknologi pembuatannya, semakin baru, efek sampingnya juga lebih terasa. AstraZeneca biasanya ada yang sampai demam menggigil, walaupun tidak semua orang, mual muntah itu ada. Terus yang kelima itu yang lagi hits juga, yang diperebutkan banyak orang, Moderna ini teknologinya mRNA diberikan dalam 2 dosis. Dia dosis pertama itu selang 28 hari dari dosis kedua. Ini juga sama karena dia teknologi baru, terus efikasinya juga keren dan bisa efektif buat melawan varian Delta itu. Jadi bisa sampai 94% Moderna ini 94%. Terus yang ke-6 ada yang namanya Pfizer. Pfizer ini sama, dia teknologi mRNA seperti Moderna. Ini juga diperebutkan banyak orang. Walaupun sebenarnya kalau rebut-rebutan gini lucu sih. Vaksin ini yang bagus, vaksin ini bagus, sebenarnya itu lucu banget. Harusnya vaksin apapun yang ada kita vaksin gitu, tidak nunggu vaksin ini, vaksin itu, karena ternyata semua vaksin ini adalah efektif untuk mencegah yang namanya virus, mutasi virus. Nah, Moderna ini bagus vaksinnya, juga efek sampingnya lebih terasa. Bisa tadi seperti AstraZeneca, dia mirip-mirip ya, jadi lebih demam, nyeri seluruh badan, mual, muntah, pusing itu ada. Terus nyeri di lengan juga lebih terasa dibandingkan kita dengan menggunakan Sinovac. Terus vaksin yang terakhir itu yang bakal ada itu Sputnik 5 dari Rusia. Tapi ini belum sih. Yang terakhir masih baru dicanangkan itu adalah Pfizer. Tapi untuk Sputnik 5 ini sudah di ACC sama BPOM di tanggal 20 Agustus 2021 kemarin. Jadi udah di ACC, tunggu datangnya aja. Mungkin habis Pfizer nanti gantian Sputnik 5. Itu semua vaksinnya bagus. Sampai efikasinya sampai 95%-an. Nah, apakah orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19 ini masih perlu melakukan vaksinasi, Dok? Iya, untuk penyintas pasca COVID ini kalau bisa COVID-nya sudah terbukti dengan PCR ya, jadi kan enak untuk mendatanya. Jadi yang sudah terkonfirmasi dengan PCR, sudah melakukan isolasi, itu boleh sebenarnya kalau untuk secara medis tidak ada batasan waktu. Jadi setelah sembuh itu boleh langsung divaksinasi. Itu menurut medis. Jadi
kan buktinya saat kita sekarang ini kan kalau misalnya mau vaksin juga tidak dites PCR ataupun antigen dulu kan, tidak di swab kan. Jadi kan bisa aja saat kita vaksin ternyata kita sudah sedang COVID, namun karena tanpa gejala tidak ketahuan terus divaksin. Nah itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada efek samping dari segi medis, boleh-boleh aja. Namun kalau kita misalnya dalam keadaan sakit divaksin, itu kan akan menularkan orang sekitar. Yang namanya vaksin kan pasti menumpuk ya orang-orang ya. Jadi kalau misalnya kita paksakan ternyata kita COVID, itu pasti kita menularkan orang banyak. Jadi berbahaya. Jadi kalau untuk penyintas itu memang menurut hukum, menurut aspek ilegal dari Juknis Kemenkes itu dianjurkan 3 bulan pasca sembuh dari COVID. Jadi dihitung dari hari pertama PCR-nya, itu 3 bulan setelahnya boleh langsung vaksinasi. Alasannya kenapa? Jadi karena pertama sih sebenarnya lebih ke keterbatasan logistik ya, keterbatasan logistik. Jadi memang kan distribusi vaksin sekarang masih belum merata. Jadi kita utamain orang-orang yang belum mempunyai antibodi. Nah, terus yang kedua, memang orang yang habis COVID itu biasanya memiliki antibodi yang sama seperti orang yang habis vaksin. Dan antibodi itu bertahan kurang lebih 3 bulan. Nah, sebenarnya teori ini sih balik lagi ke setiap orang ya, beda-beda ya. Kan ada antibodi yang memang orang tersebut misalnya tubuhnya fit, tidak ada penyakit bawaan ya, mungkin dia akan bertahan. Tapi memang pada orang-orang tertentu yang misalnya ada penyakit bawaan, penyakit imun, itu antibodinya ya bisa menurun lah. Tapi secara keseluruhan orang yang habis COVID itu selama 3 bulan masih memiliki kekebalan yang bisa melindunginya dari serangan COVID berikutnya. Baik dok, berarti pada intinya boleh ya melakukan vaksinasi meskipun setelah terkena COVID. Nah untuk teman-teman sekalian boleh berarti ya, misalkan kalian udah pernah COVID, kalian nggak perlu takut untuk melakukan vaksinasi. Nah malah itu hal yang sangat dibutuhkan ya dok ya.